Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Santri Ritonga, peserta PKDP Batch 2 Win Sumatera Utara tahun 2026. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang pembuktian dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuktian. Apa itu pembuktian? Pembuktian adalah proses menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang guna memperoleh keyakinan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana dan kesalahan terdakwa. Berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formal, hukum acara pidana ini berorientasi mencari kebenaran material atau bisa juga kita katakan sebagai kebenaran sejati atau histori yang objektif. Artinya agar terhindar dari pemidanaan orang yang tidak bersalah. Kalau kita masuk dari segi teori sistem pembuktian, ada 3 teori sistem pembuktian. Yang pertama itu ada yang namanya sistem positif, yang kedua ada sistem subjektif, dan ada juga sistem negatif. Sistem positif ini pemidaan semata-mata didasarkan pada keberadaan alat bukti yang diatur undang-undang. Keyakinan hakim sama sekali tidak diperlukan. Artinya sudah tercantum di dalam undang-undang terkait masalah tentang pembuktian dan lain sebagainya. Namun di dalam sistem subjektif ini ada perbedaan dengan sistem positif. Kenapa? Dalam sistem subjektif ini hanya didasarkan pada keyakinan murni hati nurani hakim, tidak terkait pada jenis alat bukti formal menurut undang-undang. Artinya pembuktiannya diserahkan utuh kepada hakim walaupun tidak melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait masalah tentang pembuktian. Dan yang ketiga itu sistem negatif. Artinya sistem negatif ini adalah menggabungkan syarat alat bukti sah undang-undang dan juga keyakinan objektif hakim secara kumulatif. Artinya kedua yang dari sistem positif dan sistem subjektif, hakim juga bisa melihat pembuktian dari segi sistem negatif, menggabungkan atau mengkolaborasikan dalam hal melihat pembuktian itu sendiri. Sistem hukum di Indonesia ini jelas ya di dalam pasal 183 KUHP menerangkan bahwa prinsip dasar minimum pembuktian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Artinya harus ada terlebih dahulu unsur yang memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk bisa memproses seseorang apabila diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Artinya ada dikategorikan alat bukti yang sah. Artinya dalam pembuktian juga ketika bukti tersebut ingin dijadikan sebagai bukti juga harus diterangkan bahwa alat bukti yang diperoleh itu dengan cara-cara yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana itu sendiri. Terus dalam asas-asas alat bukti yang sah ini seperti yang tadi kita sampaikan jelas ya. Lanjut, pertama itu asas utama pembuktian. Artinya di sini juga ada asas utama pembuktian. Pertama itu praduga tak bersalah dan ada juga beban pembuktian pada jaksa, ada juga hal umum tidak perlu dibuktikan sesuai dengan pasal 184. Ini mungkin kita anggap sudah paham ya. Ragam alat bukti yang sah tentu ada jenis alat bukti yang juga harus kita ketahui. Pertama itu adanya keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Dari 5 poin tersebut tentu menjadi poin yang sangat penting dalam pembuktian hukum di dalam hukum pidana.
Dalam artian, keterangan saksi juga sangat penting ketika ingin melihat pembuktian bahwasanya seseorang itu bersalah atau tidak. Begitu juga dengan keterangan ahli, yang mana dalam satu perkara mungkin yang belum terang akan lebih terang ketika dihadirkan sebagai saksi dari ahli itu sendiri. Seperti ibaratkannya keterangan ahli bisa dikategorikan ada keterangan ahli pidana, ahli forensik, medis dan lain sebagainya. Yang sesuai dengan perkara yang lagi diproses di dalam persidangan itu sendiri. Keterangan saksi utama tentang ini kita lihat sesuai dengan asas unus testis nullus testis di dalam pasal 185 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Artinya harus memang minimal 2 alat bukti atau 2 saksi maksudnya barulah bisa dikategorikan sebagai saksi. Terus kita masuk bukti versus barang bukti. Mungkin ada banyak yang keliru menilai bahwa bukti dan barang bukti ini sama. Namun perlu kita pahami bukti dan barang bukti ini adalah hal yang berbeda. Apa yang membedakan? Membedakan adalah alat bukti ini diatur dalam pasal 184 KUHP yang artinya bersifat imaterial atau informasi ataupun keterangan yang dilakukan secara limitatif oleh undang-undang untuk membentuk keyakinan. Sedangkan barang bukti adalah benda fisik nyata yang digunakan atau dihasilkan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana untuk menguatkan pembuktian. Artinya ini menjadi hal yang berbeda ketika barang bukti berarti fisik, bentuk fisik dan lain sebagainya. Sedangkan alat bukti ini adalah salah satu keterangan atau informasi dan lain sebagainya, barulah bisa dikategorikan sebagai bukti ataupun barang bukti. Oke, di dalam pembuktian juga ada kadar standar pembuktian yang harus juga kita pahami. Artinya seseorang juga ketika ingin diseret, dituduh atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana juga harus melihat terlebih dahulu sudah memenuhi atau tidaknya dalam hal dijadikan sebagai bukti permula atau penyidikan atau penuntutan ataupun vonis hakim itu sendiri. Alur pembuktian di sidang ada pertama itu dakwaan, ada saksi ahli, ada saksi dan sebagainya, ada surat ataupun terdakwa ataupun putusan itu sendiri. Sehingga alur pembuktian dalam persidangan ini sangat diperhatikan bagi kita semua. Oke, itu yang mungkin harus kita pahami bersama untuk melihat ke proses-proses dalam pembuktian di dalam hukum acara pidana itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Khairul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.